Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, li'ibadihil ghaffar, muqaddiral akdar, mukawwiyal layla 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu min jumlatil akhyar, mawa'idul khairi mabsutah liman bayarid fi syahri fihi nabiyil mukhtar taha wulid, syahrul ata wal madad wailal ladzi yastamid, fiha nubuwah badat anwaruha tattakid, kam min muwaffiq bihubbihi lin nabi qad sa'id, syahad bihadha syahri min syirrin nabi ma syahid, ya khairal laylah fiha khairul wara qad wujid, Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad al-bashiril mubashshir alaina wa alaikum bima qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, serta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran wa Dakwah, yaitu Kiai Mas Udi, yang juga saya hormati Lora Yazid Muallim Thani, dan yang juga saya hormati Al-Ustaz Jamil, dan yang juga saya hormati orang tua kita Haji Adam, dan yang saya hormati Al-Ustaz Salahuddin, beserta seluruh para asatid, para sesepuh, para guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya antum satu persatu. Mohon maaf sebesar-besarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum. Dan yang juga saya hormati, saya ta'zimi Ketua Panitia acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh anggota panitia. Dan juga saya hormati jamaah hadrah. Dan salam hormat saya yang terakhir, saya yang paling istimewa, saya haturkan kepada hadirin, hadirat, para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita, memberikan kita kenikmatan yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan yang terpuji dengan Allah menjadikan saya, kalian semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana selalu dirindu-rindukan oleh Rasulullah. Umat yang selalu senantiasa disebut-sebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana kelak nanti di akhirat saya dan kalianlah yang akan mengibarkan bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana kata Rasulullah, seluruh umat-umat sebelum zamannya Rasulullah diharamkan oleh Allah untuk melangkah masuk ke dalam surga sebelum saya dan kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Oleh karenanya saudara, kita berkumpul pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, yang mana Allah memandang saya dan kalian dengan pandangan rahmat. Allah memandang kita yang kumpul pada malam hari ini dengan pandangan kasih sayang. Allah memandang saya dan kalian yang hadir dengan pandangan maghfirah. Allah pandang saya, kalian seluruhnya yang hadir dengan pandangan pengampunan saudara. Kenapa? Karena saya dan kalian mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita duduk pada malam hari ini merayakan, gembira, senang, mengingat, mengenang akan kelahiran makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, yang mana malam kelahirannya menjadi malam yang paling mulia. Hari kelahirannya menjadi hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Hawashi Syarwani dikatakan wa anna afdalal layali lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Apa kata beliau? Sungguh malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling terpuji di sisi Allah dari seluruh malam-malam yang mulia adalah malam kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru malam Lailatul Qadar, kemudian baru malam Jumat, kemudian baru malam Isra. Kenapa malam kelahiran Nabi Muhammad menjadi malam yang paling mulia, menjadi malam yang paling agung, menjadi malam yang paling terpuji? Karena jikalau tidak ada lahirnya Rasulullah, Nabi Muhammad gak lahir, gak ada maulid, gak ada bulan Rabiul Awal, gak ada bulan maulid, maka gak akan ada malam-malam mulia lainnya. Gak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, gak akan ada yang namanya malam Nisfu Sya'ban, gak akan ada yang namanya malam Jumat, malam Lailatul Qadar, malam 1 Muharram, malam Lailatul Fitri, Lailatul Adha, dan malam-malam mulia lainnya. Karena jikalau Nabi Muhammad gak Allah ciptakan, jangankan malamnya, saya dan sampean tak bakal ada tanpa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qastalani pernah ditanya oleh seorang murid daripada muridnya beliau, wahai Imam, kenapa sih malam Lailatul Qadar, malam Maulid itu bisa mengalahkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Kenapa malam Maulid itu bisa tinggi kemuliaannya, tinggi lebih terpuji daripada malam Lailatul Qadar? Padahal malam Lailatul Qadar itu saudara, Allah muliakan di dalam Al-Quran satu surah, bukan satu ayat.
Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra, terus sampai ke belakang, terus sampai ke bawah. Satu surah dimuliakan oleh Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapapun umat Muhammad yang beribadah, yang berzikir, yang bertasbih, yang bersolawat, yang membaca Al-Quran, berzikir, bertahmid, bertamjid, bertakbir kepada Allah di malam Lailatul Qadar tersebut, maka ibadahnya, zikirnya, tasbihnya, solawatnya, Qur'annya lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira 1000 bulan lama apa enggak? Lama apa enggak 1000 bulan? Sampean kredit motor berapa bulan? Hah? Kredit motor berapa bulan? Ayo. Hah? 36? 3 tahun. Mobil berapa bulan? 5 tahun. Kredit mobil berapa bulan? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun berapa bulan? 60 bulan. Kredit mobil ini kira-kira lama enggak nunggunya? Lama enggak? Bikin puyeng. Setiap bulannya bikin puyeng. Nah, ibadah saya dan sampean di malam Lailatul Qadar yang sebentar itu nilainya di mata Allah lebih baik daripada sampean ibadah selama 1000 bulan. Itu nilai ibadah umat Muhammad di malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini, wahai imam, adalah malam yang mana malaikat berbondong-bondong turun membawa rahmat dan kasih sayang Allah. Gimana bisa malam maulid akan mengalahkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Maka kata Imam Qasbalani, apa kata beliau? Jikalau malam Lailatul Qadar Allah muliakan dengan turunnya Al-Quran, jikalau malam Lailatul Qadar Allah agungkan dengan turunnya Al-Quran, maka malam maulid jauh lebih mulia, ratusan kali lipat lebih mulia, karena turunnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau bukan karena turunnya Rasulullah, lahirnya Nabi Muhammad, demi Allah sampai kapanpun Al-Quran tidak bakal turun. Betul apa enggak? Al-Quran Allah turunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wajib bagi saya dan kalian untuk bergembira, untuk senang merayakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah Muhammadiyah disebutkan Muhammad zikruhu rawfun li anfusina, Muhammad syukruhu fardun ala ummah. Nabi Muhammad menyebut nama beliau, memanggil nama beliau, membaca maulid beliau, rauhun di anfusina, ketenangan bagi hati, ketentraman bagi jiwa. Muhammad syukruhu fardun alal ummah. Nabi Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau. Fardun alal ummami adalah kewajiban bagi seluruh umat. Manusia yang paling berjasa, manusia yang paling banyak jasanya kepada saya dan sampian bukan orang tua, bukan lagi guru. Manusia yang paling banyak jasanya kepada kita, saya dan kalian, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka pantas, wajar sudah pula dan sampian saya dan kalian ini bersyukur, tanda terima kasih kita kepada Allah. Makanya heran kalau ada umat Muhammad, saudara sesama Islam, ngaku umatnya Rasulullah, ngaku cinta sama Nabi, ngaku ikut sunnah Nabi, nggak mau hadir ke maulid, nggak mau senang gembira merayakan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak pandai bersyukur, berterima kasih sesama manusia saja, dia orang yang tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita kumpul pada malam hari ini, lidah kita basah dengan memuliakan Nabi Muhammad. Lidah kita basah dengan mengagungkan Rasulullah, memuliakan beliau,
memuji kepada beliau. Lidah kita basah barusan tadi dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu biha asyra." Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali saja, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas dari solawat tersebut dengan 10 balasan rahmat dari Allah. 10 balasan rahmat dari Allah, yang mana kita sama tahu ulama mengatakan jikalau satu saja dari rahmat Allah, satu dari rahmat Allah tertuju kepada saya dan kalian, cukup dengan satu rahmat tersebut kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Apalagi kalau sampai 10 rahmat, Pak. Itu kalau satu sholawat. Gimana kalau sampai 10 sholawat, 100 sholawat, 1000 sholawat? Di dalam riwayat dikatakan bahwa Allah memiliki malaikat yang tugasnya melaporkan setiap amal umat Muhammad kepada Rasulullah SAW. Itu yang beliau katakan, "Uridu alayya a'mal ummati," sampai kepadaku seluruh amal umat, sampai kepadaku seluruh amal perbuatan umatku. Wa in wajjatu khairan hamidullah, kalau aku temukan umatku berbuat baik, umatku melakukan ibadah, umatku duduk di majlis-majlis membaca salawat, mengaji ilmunya Allah, umatku melakukan puasa sunnah, umatku bersedekah dan amal soleh lainnya, hamidullah. Nabi Muhammad yang paling pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jikalau kata Nabi, wa in wajjatu syarra, tapi kalau aku temukan umat-umatku berbuat kejelekan, umat-umatku berbuat kemaksiatan, umat-umatku berzina, mencuri, merampok, merampas, narkoba dan lain sebagainya, istighfarullah, wahai malaikat, akulah nabinya yang akan pertama kali memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan saking mulianya saya dan kalian sebagai umatnya beliau, di dalam kitab diriwayatkan bahwasanya umat Muhammad, saya dan kalian, jika berbuat dosa, jika bermaksiat pada malam hari, maka tidak dicatat sampai subuh hari, sampai 7 jam. Malaikat Atid masih nanya, Pak. Malaikat Atid masih nanya, kalau sampean sebagai umat Muhammad yang bermaksiat, malaikat masih nanya, ya Raqib, a'attu, wahai Raqib, apakah aku tulis dosanya ini? Ini fulan bin fulan ini berzina barusan, ini fulan bin fulan ini mencuri, merampok, merampas narkoba dan lain sebagainya. Apakah aku catat? Lah, jangan kau catat, kata malaikat Raqib. Da'hu sab'a sa'ah, tunggu 7 jam. Wa in lam yatub na'am uktub, kalau dia tidak bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, tidak memohon ampunan kepada Allah, tidak minta maaf sama Allah, baru kau catat. Kenapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sampean cuma niat saya mau begini-begini, mau buat maksiat, sampean sudah melakukan saja masih ditunggu untuk dicatat. Malaikat tidak sembarangan dengan umat Rasulullah. Bahkan di ba'dil azab disebutkan bahwa tak kala malaikat menyaksikan seluruh umat manusia di mahsyar berkumpul di masa yang sangat genting, di masa yang sangat panas luar biasa, malaikat mengatakan, ajaban kaifal ajab li ummamis sabiqah mimman naja kaifan naja li kasratil ahwal. Aku takjub, kata malaikat, aku terheran-heran melihat umat-umat zaman dahulu, umat-umatnya Nabi Isa, umat-umatnya Nabi Musa, umat-umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Adam, bagaimana mereka bisa selamat, bagaimana mereka bisa selamat di hari yang mana sangat Allah murkanya Allah tidak pernah semurka pada hari ini. Al-yawm ghadiba rabbi ghadban lam yaghdab ba'dahu wala qablahu. Hari yang mana, kata Rasulullah, di mana Allah begitu murka, semurka-murkanya, tidak pernah Allah murka sebelum dan sesudahnya seperti murka saat ini. Bagaimana umat-umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa ini yang suka ngolok-ngolok para nabi ini akan selamat?
karena banyaknya tingkah laku mereka. Tapi tak kalah malaikat menyaksikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah malaikat menyaksikan saya dan kalian. Apa kata malaikat? Ajaban kaifal ajab min ummati Muhammad mimman khalaq kaifa halak faqad hazu ni'matal uzma wa izzatal kubra. Bagaimana aku umat Muhammad ini bisa celaka? Mustahil umat Muhammad ini akan celaka, saudara. Kata malaikat, tidak mungkin umat Muhammad masih ada yang celaka. Sungguh mereka telah mendapatkan kenikmatan yang begitu besar, yaitu Nabi Muhammad. Wa izzatul kubra, dan kemuliaan yang sangat besar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil umat Muhammad ini celaka kecuali mereka orang-orang yang menjauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh daripada anak cucu Rasulullah. Jauh daripada majlis-majlisnya Nabi Muhammad, jauh daripada pewaris-pewaris Rasulullah. Itulah orang-orang yang celaka. Selain daripada itu, diangkut oleh Nabi Muhammad ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, seluruh amal kita sampai ke Rasulullah. Seluruh amal ibadah ini, ada ustaz fulan bin fulan lakukan sholat sunnah, malaikat laporkan, ya Rasulullah, ini umatmu fulan bin fulan melakukan ibadah ini ya Rasulullah. Umatmu fulan bin fulan bersalawat. Nah, giliran salawat dibawa oleh malaikat, ya Rasulullah, ini ada umatmu fulan bin fulan bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Ini ada umatmu fulana binti fulan bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Mereka memuji engkau, mengagungkan engkau. Mereka berkumpul untuk merayakan maulidnya engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai malaikat, bukan aku yang membalas, bahwa salawat ini kepada Allah, karena Allah sajalah yang tahu akan balasan orang yang bersalawat kepada. Akhirnya malaikat ini membawa salawatnya saya dan sampean di hadapan Allah. Wahai Allah, ini hambamu fulan bin fulan bersalawat kepada kekasih. Hambamu fulana binti fulan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mereka memuji kekasihmu ya Allah. Mereka mengagungkan kekasihmu ya Allah. Maka apa kata Allah? Wahai malaikat, ketahuilah, setiap satu huruf dari salawat mereka, satu huruf akan aku ciptakan 360 malaikat. Yang mana malaikat tersebut setiap satu malaikatnya memiliki 360 kepala. Setiap kepalanya memiliki 360 wajah. Setiap wajahnya memiliki 360 mulut. Setiap mulutnya memiliki 360 lidah. Malaikat ini akan bersujud kepadaku, wahai malaikat, sampai hari kiamat gak akan pernah berhenti memintakan ampun untuk hamba-hambaku yang lisannya basah dengan bersalawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kalau satu huruf. Kalau satu huruf. Kita kalau salawat membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, satu ya Rabbi saja. Jangan hitung semua, ya Rabbinya saja. Berapa huruf ya Rabbi? Iya-nya satu huruf, alifnya satu huruf, ra-nya satu huruf, ba-nya satu huruf, ya-nya satu huruf. Di dalam ya Rabbi saja ada 5 huruf. Yang mana satu hurufnya Allah menciptakan 360 malaikat untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau satu huruf. Bagaimana kalau satu salawat? Bagaimana kalau 1000 salawat? Maka sungguh beruntung orang-orang yang mana lisannya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dengar nama Nabi Muhammad itu, dengar nama Rasulullah, baca sholat, jangan bakhil. Orang yang dengar nama Nabi nggak baca sholawat, itu bukan cuma bakhil, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, diriwayatkan oleh Qadhi Al-Iyad, Al-Imam Qadhi Al-Iyad, beliau mengatakan bahwa dulu
Di saat Rasulullah melewati Sahara, yaitu rawa-rawa, Rasulullah melewati suatu perkebunan, suatu di dalam hutan, terdengar Nabi Muhammad ada yang memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Ar-Rahmah, wahai Nabi Muhammad. Ditoleh oleh Rasulullah, dicari oleh Rasulullah, ternyata yang memanggil Nabi seekor kijang. Seekor kijang yang lagi diikat oleh seorang Arabi. Kijang ini diberikan izin oleh Allah bicara bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tolong akrikuni, bebaskan aku wahai Nabi Muhammad, lepaskan aku wahai Rasulullah, sebentar saja. Aku ini niat keluar ini mencari makan ya Rasulullah, untuk anak-anakku yang sedang kelaparan menunggu air susuku ya Rasulullah. Maka tak kala aku mencari makan, aku ditangkap oleh seorang Arabi ini ya Rasulullah, sehingga aku memikirkan bagaimana nasib anak-anakku wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wahai kijang, aku akan menggantikan posisimu. Aku akan ditahan menggantikan posisimu. Bagaimana jika engkau berdusta atau atas ucapan engkau? Bagaimana jika engkau berbohong? Bagaimana jika engkau tidak kembali kepada Arabi tersebut? Maka kijang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, demi Allah, demi zat yang menciptakan aku wahai Nabi Muhammad, jikalau aku berdusta, jikalau aku berbohong, jikalau aku tidak kembali wahai Rasulullah, aku rela dilaknat oleh Allah seperti mana Allah melaknat orang-orang yang tak kala disebutkan nama Nabi Muhammad, mereka tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk bersolawat kepada Nabi, bukan Nabi yang tambah mulia, bukan Nabi yang tambah agung. Kita duduk pada malam hari ini membaca kisah beliau, memuji beliau, memuliakan beliau. Nabi gak tambah mulia, Nabi gak tambah agung, tapi kita yang memuji, kita yang memuliakan, bertambah terpuji dan bertambah mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah memuji dan memuliakan kekasihnya. Nabi gak butuh salawat kita. Ngapain Nabi butuh dengan salawat kita? Karena sebaik-baiknya salawat adalah salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siapa yang bersalawat? Allah yang bersalawat, diiringi oleh malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Apa arti pujian salawat kita? Apa nilai salawat kita di mata Rasulullah? Gak butuh Nabi Muhammad. Nabi gak butuh kita puji, gak butuh Rasulullah. Makanya ada orang yang mengatakan, oh jangan puji Nabi Muhammad, jangan berlebihan. Nabi Muhammad hanya manusia biasa. Ini orang kelewatan, goblok saudara. Jangan puji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan cuma manusia, sama dengan kita. Nabi Muhammad makan, kita makan. Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Allahu Akbar. Allah saja memuji Nabi Muhammad. Sebaik-baik pujian adalah pujian Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang memuji? Allah yang memuji. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Siapa yang memuji? Allah yang memuji. Gak ada artinya pujian kita. Ara kulla madhin fil nabiyyil muqtara wa in balagal muthni alaihi wa aksara idallahu adna billadhi huwa ahlu alaihi famikdaru matamdahul wa. Aku melihat, kata Ibnul Farid, setiap pujian-pujian kita ini kepada Nabi itu gak ada apa-apa. Sedahsat sampai memuji Rasulullah gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Idallahu asna billadhi huwa ahlu. Tapi kalau sudah Allah yang memuji, Allah yang mengagungkan, maka nggak ada arti nilai pujian kula ban sampai. Makanya puji Nabi Muhammad, kita memuji Rasulullah, bukan Nabi Muhammad yang tambah terpuji, tapi saya dan kalian yang tambah terpuji di mata Allah Subhanahu. Al-Imam Busiri mengatakan, wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafi. Wansub
ila qadrihi ma syi'ta min Allah. Nisbatkan kepada zatnya Nabi Muhammad, nisbatkan kepada zatnya Rasulullah ma syi'ta min syaraf. Dari setiap kesempurnaan, dari setiap ketampanan, setiap keindahan, setiap kesempurnaan, ketampanan, keindahan, kecantikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jikalau bahas kita bercerita tentang zatnya Rasulullah, fisiknya Nabi Muhammad, Pak, Bu, maka kata Sayyidina Abbas nggak akan lepas dari dua, nggak akan lepas dari dua. Apa yang pertama? Ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihatnya pasti akan jatuh cinta, yang berkumpul kepadanya tak akan pernah ingin pisah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketampanannya tak bisa dipungkiri oleh siapapun di alam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Abdullah bin Abdul Abbas radhiyallahu anhu, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bicara tentang fisik Nabi, tidak lepas dari dua itu, saudara. Karena orang yang akan melihat pertama kali adalah ketampanan Rasulullah dan berkumpul melihat mulianya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tampannya Nabi Muhammad, Pak? Bagaimana indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu menggambarkan, kami, kata Sayyidina Abbas, jikalau sedang ta'lim ke Rasulullah, sedang mendengarkan Rasulullah berkhutbah, kami para sahabat gak ada satupun yang dapat menatap wajah Rasulullah, gak ada satupun dari sahabat yang mampu menatap lama wajah Nabi Muhammad, gak bakal bisa. Kenapa? Ya nur, kata Sayyidina Abbas, wajahnya bercahaya. Jikalau kami menundukkan kepala, di saat itulah kami dapat menikmati wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasulullah menatap, Rasulullah sedang melihat seperti ini, gak ada satu sahabat pun, kata Sayyidina Abbas, daripada kami yang dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam, ketampanan Nabi Allah Yusuf itu membuat seluruh laki-laki maupun perempuan yang melihatnya akan iri dan dengki dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam. Tampannya Nabi Allah Yusuf jika dilewatkan di hadapan para wanita-wanita, wanita akan memotong jemarinya tanpa terasa sedikit pun, Pak. Itu ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam. Gak kerasa itu motong jarinya, gak kerasa, saking tampannya. In hadza malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Tampannya luar biasa Nabi Yusuf, membuat setiap orang yang melihatnya akan cemburu dengan ketampanannya. Nah, ibu-ibu kalau mau lihat suami ibu tampan apa enggak, kalau lihat dia potong 5.000. Kalau rasa sakit berarti belum tampan. Kalau enggak rasa sakit dipotong, baru berarti udah hampir mirip-mirip lah segitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Sayyidina Abbas, kalau saja Nabi Allah Yusuf yang setampan itu membuat seluruh orang yang melihatnya merasa iri, merasa dengki, maka Nabi Muhammad bukan lagi manusia yang cemburu, bukan lagi laki-laki dan perempuan yang cemburu. Ya gharul batru min husni wajhi. Purnama cemburu dengan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat cemburu dengan ketampanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak bisa lisan yang kecil ini, yang punya terbatas ini, membahas tentang keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mendengar gambaran indahnya wajah beliau. Kita hanya mendengar kisah bagaimana tampannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada satupun kita yang dapat menggambarkan indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seseorang menanya kepada seorang imam, dia bertanya seperti ini, wahai imam, Rasulullah itu tampannya luar biasa, benar?
Rasulullah tampannya luar biasa. Kenapa di dalam Al-Quran itu dari awal sampai akhir tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan dengan spesifik tentang ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas, nggak ada satu ayat pun yang menjelaskan indahnya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi itu ketampanan masih diragukan, wahai imam? Apa kata imam tersebut? Bukan ketampanan Nabi yang diragukan, tapi Al-Quran Allah turunkan kepada saya dan kalian untuk ditiru, untuk kalian jadikan pedoman, untuk kalian jadikan panutan, untuk kalian jadikan qudwah, uswah untuk kehidupan kalian sehari-hari. Maka yang dibahas dalam Al-Quran hanya akhlaknya Nabi, sabarnya Nabi, waraknya Nabi, zuhudnya Nabi, qanaahnya Nabi. Itu yang bisa diikuti. Ikut sabarnya Nabi bisa, ikut akhlaknya Nabi bisa. Itu yang bisa kita ikuti. Al-Quran itu pedoman, Pak. Kenapa wajah Nabi gak disebutkan? Karena wajah Nabi gak bisa ditiru oleh Coba bin Samir. Gak bisa ditiru oleh saya dan sampai gak bisa. Jadi ngayal orang kalau saya pengen wajah kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi sambil gak bisa. Gak bisa ditiru wajahnya Rasulullah. Wajahnya Nabi bukan untuk ditiru, maka tidak disebutkan dalam Al-Quran. Riwayat dalam satu riwayat, Nabi Muhammad itu hidungnya beliau ibaratkan huruf alif. Bagaimana huruf alif? Lurus, mancung. Itu hidungnya Nabi. Kita pengen sama kayak Nabi, hidung Nabinya bentuk alif. Punya kita, saya dan sampai bentuknya lam alif. Tahu lam alif? Sen. Jangan masuk salbut. Lo salbut. Nabi mancung hidungnya, kita pesek udah pesek kembang lagi. Mau sama kayak Nabi bisa enggak? Bibirnya Rasulullah, mulutnya beliau itu ibaratkan kahartul mim. Bentuknya bagaikan huruf mim. Aneh luar biasa. Gak bisa kita gambarkan, gak bisa kita bayangkan. Itu bibirnya Rasulullah, tebal gak tebal, tipis juga gak tipis. Bibirnya saya dengan sampai udah tebal di bawah, tipis di atas, hitam lagi. Gak bisa sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketampanan beliau, keindahan wajah beliau sudah dari sana, sudah dari alam azalinya sudah tampan yang seperti itu. Maka Sabit bersyair, apa kata Sabit? Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka lam tara qattu ain, wa ahsanu minka lam talid nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli ain, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Ya Rasulullah, engkau diciptakan itu seakan-akan engkau yang memilih, seakan-akan engkau yang mendesain, wahai Rasulullah, seakan-akan engkau yang menggambarkan, wahai Nabi, sehingga engkau terwujud dengan sesempurna mungkin. Nabi Muhammad seakan-akan beliau milih, hidungnya seperti ini, mata seperti ini, rambut seperti ini, beliau milih sendiri sehingga sempurna, sesempurna mungkin. Kita ini ganteng bagaimanapun, sampai cantik bagaimanapun, pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Nabi nggak ada, mingkul tidak aibin, nggak ada aib. Satu badan, postur tubuhnya beliau sempurna, badannya gagah, fisiknya, dari kakinya sempurna, tangannya sempurna, wajahnya sempurna. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ibarat dia milih. Kalau saya dan sampean hasil dari pasrah. Pasrah gimana, Den? Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah menggambar, yusawwirukum, yang menggambar, membentuk, mendesain kalian. Udah digambar oleh Allah. Kita ini, saya dan sampai ini udah digambar dalam perut, fil arham, di dalam rahim. Digambar, udah dibentuk oleh Allah. Kaifa yasha, atas kehendaknya Allah, atas kemauannya Allah. Tidak bisa kita pengen begini, pengen begitu, nggak bisa. Setelah Allah, makanya katanya hasil pasrah. Nabi itu hasil pilihan, kita hasil
pasrah. Digambar oleh Allah gemuk, keluarnya gemuk, pasrah. Digambar oleh Allah kurus, keluarnya kurus, pasrah. Digambar putih, alhamdulillah. Digambar hitam, digambar mancung, alhamdulillah. Digambar pesek, alhamdulillah. Itu namanya hasil pasrah. Digambar oleh Allah, dibentuk ini akan jadi orang yang tinggi badannya, postur tinggi. Alhamdulillah. Ada yang pendek, alhamdulillah. Udah pendek, hitam, jelek lagi. Udah didesain. Kita nggak bisa mau begini mau begitu, enggak. Anak itu bukan kehendaknya orang tua, bukan kehendaknya orang tua. Jadi kalau ada orang tua laki-laki gombal, dek, kalau saya nikah sama sampai nanti anak kita ini gantungnya kayak gini, wah itu gombal lah. Makanya ada anak itu suaminya ganteng, istrinya cantik, anaknya jelek, ada benda? Ada benda? Ada suaminya jelek, udah jelek hitam lagi, istrinya sama jeleknya pak. Nikah ini sama-sama jelek ini. Anaknya ganteng, cantik, ada apa enggak? Ada. Itu bertanda bahwa anak bukan atas kehendak orang tua. Kalau anak atas kehendak orang tua bagaimana, Beb? Repot. Yang bingung malah. Kok bingung, Beb? Iya, kadang-kadang orang ini suami istri gak sepaham, Mbak. Ada apa enggak? Banyak, bukan ada. Istri sama suami gak sepaham. Ada apa enggak, Mbak? Banyak. Yang cewek pengen anak, oh saya pengen anak perempuan dah bah. Abi, manggil Abi ya. Manggil Abi apa manggil saya? Manggil Abi dah. Abang aja. Biar sensitif. Bang, saya pengen anak pertama saya perempuan. Biar kalau anak saya kita perempuan besar bisa bantu saya masak, mencuci, menjemur dan lain sebagainya. Bisa jadi teman saya. Kata suaminya, tidak usah deh. Anak kita pertama laki-laki aja. Karena kalau laki-laki dia bisa jaga adik-adiknya. Pertama, kedua dia bisa menggantikan saya sebagai kepala keluarga. Jikalau saya dipanggil oleh Allah, dia bisa menjadi ganti. Kalau laki-laki begini. Kata istrinya tak bisa bang, pokoknya perempuan katanya. Sampailah 9 bulan mbak, nak lahir masih berdebat masalah laki perempuan. Malaikat bingung, malaikat keluarkan bencong. Nyaman kau kata mereka. Dari awal debat laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, keluar bencong. Makanya anak nggak bisa didesain. Ada cerita di Jawa Tengah khususnya ada kebiasaan orang Jawa itu jikalau ada perempuan ngandung 4 bulan atau 7 bulan, itu orang Jawa sering menyarankan suruh mencari buah yang mana buah tersebut sisa daripada hewan yang namanya codut. Tahu codut? Bukan kelelawar, codut itu. Kalau bukan codut itu codot bahasanya, buka di Google itu codot. Codot itu hewannya mirip kelelawar cuma agak lebih besar, dengan kalong dia lebih kecil. Ya. Pokoknya codot lah gitu ya, kita sampai paham. Codot ini makannya buah-buahan. Buah-buahan yang dicari pasti buah-buahan yang manis, yang bagus, yang harum, dimakan, rambutan dan lain sebagainya. Nah, kalau makan codot ini nggak pernah habis, Pak. Sisa separuh ditinggalkan, ditinggalkan. Akhirnya disuruh cari buah sisanya itu, sisa yang dimakan codot. Kenapa mencari buahnya sisa dimakan codot? Karena buah yang dicari codot itu buah pasti manis. Nah, kalau perempuan yang hamil memakan buah tersebut, insya Allah katanya anaknya nanti manisnya kayak buah, bagusnya kayak buah, harumnya kayak buah, gantengnya kayak Ini kata orang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa yang diketawa dulu kan? Dia ngayal pak. Iya kalau kayak buahnya, kalau kayak codotnya kan? Ya.
Kalau kayak buahnya enak Pak, sesuai harapan ya. Buahnya manis, anaknya manis kayak buah. Buahnya bagus, anaknya bagus fisiknya. Buahnya harum, anaknya harum. Iya kalau kayak buah, kalau kayak codrutnya kan begitu. Gimana jeleknya anak sampean? Makanya dulu ada ratu Pak, ratu cantik luar biasa. Ratu ini cantik, manis, cantik, putih, tinggi fisiknya, pokoknya sempurna. Cuman kekurangan ratu ini apa? Bodoh Pak. Kurang-kurang, tahu? Kurang-kurang. Bodoh, bukan jangan kurang. Ketemulah dengan seorang laki-laki yang jenius, yang pinter. Jenius terkenal itu di kotanya, terkenal pinter, yang bernama Einstein. Einstein ini orangnya pinter, cerdas, tapi kalau dalam fisiknya dia jelek, kecil, jelek, hitam. Ketemu sama ratu yang cantik. Ratu ini dengar-dengar ini pintarnya terkenal sekota. Ratu ini tiba-tiba nawarkan, Einstein, bagaimana kalau sampean itu nikah sama saya aja? Kata Einstein, loh, kok tiba-tiba ngajak nikah sama dia? Iya Einstein, kata ratu. Kalau saya nikah sama sampean, saya nikah sama kamu, saya ini terkenal cantiknya, terkenal cantik, putih, tinggi, pokoknya sempurna. Engkau terkenal pinter, terkenal jenius. Kalau saya nanti nikah sama engkau, insya Allah anak saya dan anak kamu, Einstein, pintarnya ikut kamu, cantik dan gantengnya ikut saya, katanya. Senyum Einstein Mbak. Kata Einstein, maklum Einstein orang pintar, orang jenius. Iya, kalau kita membuatnya pas, katanya. Kalau buatnya pas. Iya, kalau sesuai dengan harapan kita. Kalau nggak sesuai gimana? Nggak sesuai gimana, kata ratunya. Kamu kan bilang tadi anaknya gantengnya, cantiknya ikut kamu, pintarnya ikut saya. Kalau nggak sesuai nanti anaknya jeleknya ikut saya, bodohnya ikut kamu, kata dia. Udah jelek, bodoh lagi anak kita. Nggak bisa di apa bahasa, nggak bisa ditrena, nggak bisa direncanakan. Anak itu mau gimana pas. Jadi ngayal pengen kayak Nabi. Kalau pengen ganteng gimana Beb? Kalau pengen anak ganteng, perbanyak berdoa kepada Allah. Itu kok nggak usah nyari buah karen coduk atau buah karennya ini, udah banyak doa sama Allah, minta ya Allah gantengkan anak saya seperti mirip apa, walaupun tidak mirip ya Allah sedikit daripada potongan gantengnya Nabi Muhammad SAW. Minta sama Allah. Nah cerita tadi, akhir tadi ceritanya itu menandakan kisah tersebut bahwa kalau laki-laki walaupun jelek ya, walaupun jelek, hitam, kecil, tapi kalau pintar masih laku. Betul nggak? Cowok walaupun tidak terlalu ganteng tapi pintar, alim, laku nggak? Kalau nggak alim minimal sampai kaya. Saya juga nggak kaya Beb, minimal ganteng. Saya nggak kaya Beb, nggak ganteng, nggak alim. Oh repot ini. Nilainya juga repot. Dan juga saya malas kerja Beb, capek badan saya. Udah nikah mau bisa ya. Itu laki-laki Pak. Katanya laki-laki anak muda semangat ngajinya, betul? Semangat ngajinya, semangat taklimnya biar jadi pintar. Yang kedua, waduh udah jam 10, dilanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Hampir 1 jam sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bentar lagi ya. Yang kedua tadi apa? Yang pertama wajah ketampanan Rasulullah, yang kedua akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bagaimana akhlaknya Nabi? Nah ini tema kita Pak. Kita maulid ini mengenang akhlaknya Rasulullah. Yang kita ingat akhlaknya Rasulullah, yang kita pelajari akhlaknya beliau. Nah kalau kita bahas semua akhlak Nabi nggak cukup kok. Nggak akan cukup, sampai kapan pun nggak bakal cukup. Maka saya mengambil daripada apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas
wa min akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsaruhu tabassum. Pak, dari setengah daripada akhlaknya Nabi Muhammad itu, Pak, separuh, sedikit apa, bukan separuh, sebagian daripada akhlaknya Nabi itu Nabi paling banyak senyum kepada orang. Nabi paling banyak senyumnya sama orang. Nabi itu kalau ketemu siapa saja pasti Nabi senyum. Sampai sahabat-sahabat Nabi yang pernah bicara sama Nabi pasti akan mengatakan, saya ini orang yang paling dekat sama Rasul. Saya ini orang yang paling disenangi sama Nabi. Kenapa engkau berkata seperti itu? Nabi kalau bicara sama saya senyum terus. Kalau bahasa Maduranya kesokan, ngerti? Kalau bahasa Madura kesokan, Nabi kesokan sama saya, Nabi kesenang sama saya. Kenapa? Nabi itu kalau bicara sama saya senyum. Saking banyaknya senyum Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau bersabda, tabassam li akhikal mu'min sadaqah. Senyumnya sampean kepada saudaramu mukmin itu sedekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyum, akhlaknya Rasulullah. Senyum ini gratis apa bayar, Pak? Gratis apa bayar? Senyum ini bayar apa gratis? Kenapa kita tidak bisa, Pak? Hah? Kenapa tidak bisa? Kalau pakai motor ketemu orang bertemu aja, merengut, jangan tidak ada senyum-senyumnya. Ketemu orang, kenapa sampai tidak senyum? Saya nggak kenal, Beb. Akhlak Nabi itu siapa saja selamat, kita sama-sama muslim dan senyum. Sedekah, nggak perlu kasih uang, Pak. Sampai kalau ngasih uang pun ngasih makanan, kalau nggak senyum nggak ada nilainya. Orang nawarkan makanan nih, tiba-tiba makan, tapi nggak senyum. Kira-kira makan nggak? Makan. Ada nggak orang nawarin makan seperti itu? Ustaz, makan Ustaz. Nggak ada senyumnya. Kira-kira makan nggak? Kira-kira makan nggak? Tapi nawarnya harus senyum. Silahkan Pak, silahkan Ustaz. Senyum. Nggak ada nilainya makanan ini kalau nggak ada senyum. Makanya senyumnya seseorang menandakan hatinya bersih. Dan senyumnya Rasulullah itu bukan senyum tasannya. Tahu senyum tasannya? Senyum yang dibuat-buat. Senyumnya dibuat-buat, padahal hatinya panas. Muka aja senyum begitu. Contoh senyum yang dibuat-buat, senyumnya sales. Tahu sales? Tahu enggak sales? Oh, itu kalau nawarkan produk senyumnya Masya Allah itu. Tapi kalau dibeli, kalau enggak dibeli, hilang senyumnya. Senyumnya Rasulullah itu ghair rasanya, bukan dibuat-buat. Ikhlas dari hatinya. Nabi Muhammad manusia yang paling banyak senyum. Sampai dalam riwayat Nabi itu tidak pernah meninggalkan senyum kecuali satu saat. Di suatu saat Nabi pernah meninggalkan senyum, Pak, sekalian seumur hidup. Kapan itu? Di waktu beliau sedang berdakwah. Nabi sedang berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy, kibaril Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, pejabat-pejabat Quraisy umpamanya. Nah, kata Nabi, kalau ini masuk Islam, maka di belakangnya banyak rakyatnya atau umatnya yang ikut masuk Islam. Senang Nabi, girang Nabi Muhammad SAW dakwah Rasulullah. Lagi asyik Rasulullah berdakwah, datang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya buta. Dia panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ini hajat. Aku punya hajat kepada engkau ya Rasulullah. Aku punya soal, aku punya pertanyaan wahai Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Sabar, Abdullah sabar. Sebentar lagi, aku lagi berdakwah. Akhirnya Nabi mulai lagi berdakwah berapa saat. Abdullah ini narik lagi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ini soal, aku punya hajat kepada engkau. Akhirnya Rasulullah masih nahan. Sabar wahai Abdullah, sabar. Aku lagi berdakwah ini. Nanti ya setelah ini. Abdullah nggak ngerti. Abdullah buta, nggak tahu kalau yang dihadapi Nabi adalah pemuka-pemuka Quraisy. Akhirnya sampai 3 kali Nabi Muhammad melanjutkan, diberhentikan oleh Abdullah. Nabi Muhammad langsung berpaling wajah beliau langsung masam, paling masam. Itu 1 kali Nabi Muhammad meninggalkan senyum seumur hidup beliau. Tak kala Nabi Muhammad berpaling wajah masam, langsung turun Jibril alaihissalam.
menyampaikan wahyu Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, terus sampai ke belakang. Berpaling Muhammad, berwajah masam Muhammad, tak kala datang seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Nabi Muhammad itu sekali meninggalkan senyum, padahal senyum bukan kewajiban. Wajib gak senyum? Gak wajib. Tapi Nabi meninggalkan senyum sekali saja, langsung turun Allah menyampaikan wahyu kepada Jibril untuk dibawakan kepada Nabi Muhammad satu surah, abasa wa tawalla, baca itu sampai akhir. Tinggalkan wahai Muhammad pemuka Quraisy itu. Belum tentu mereka beriman kepada engkau. Ini orang yang jelas-jelas beriman, punya hajat, punya pertanyaan. Tinggalkan pemuka Quraisy. Nabi itu sekali meninggalkan senyum langsung ditegur oleh Allah. Ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Kalau Quran itu turun kepada saya dan sampean. Nih, kalau Quran itu turun kepada saya dan sampean, insya Allah isinya dari awal sampai akhir abasa wa tawalla. Karena saking jarangnya saya temu orang perengotan, temu ini perengotan. Kenapa tidak senyum? Tidak kenal begitu. Maka akhlaknya Rasulullah ini selalu senyum sama orang. Senyum, ini sedekah Pak. Ya perlu sedekah uang, kita senyum sama orang sudah menarik hati, menarik kecintaan. Ini akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita berkumpul pada malam hari ini mengenang beliau, merayakan kelahiran beliau, yaitu untuk meniru akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Semoga malam hari ini diturunkan kepada kita semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Lidah kita yang basah saat ini Allah basahkan kelak dengan telaga Kautsar Nabi besar Muhammad SAW. Allah kumpulkan kita di mahsyar bersama Rasulullah, di sirat bersama Nabi Muhammad, di mizan bersama Nabi Muhammad, dan dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, karena setelah ini saya masih mau ke Sungai Jawi, ke rumah Ustaz Abdul Manan. Saya ada acara maulid di sana. Semoga apa yang saya sampaikan dan yang sampai dengar malam hari ini walaupun sedikit jadi ilmu yang barakah. Amin. Jadi ilmu yang manfaat. Amin. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu ilaikum bitahiyyati islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.